Memasuki hari kelima di perjalanan saya dalam rangkaian trip menuju tahun baru 2025. Di H-1 menuju pergantian tahun ini, saya sudah berada di kota Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Sebuah kota yang indah di lereng Gunung Sumbing yang merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Tengah. Kota ini berada di ketinggian 581 mdpl dengan suhu rata-ratanya yaitu 20 hingga 30 derajat Celcius. Dan daerah ini juga dijuluki sebagai negeri tembakau sebab sebagian penduduknya bermata pencarian sebagai petani tembakau, bahan baku yang digunakan dalam industri pembuatan rokok. Di kota Temanggung, saya menginap di sebuah kos-kosan yang bisa disewa secara harian dan harganya sangat terjangkau, cuma Rp85.000 saja per malamnya. Namanya adalah kos-kosan Bu Yayuk, lokasinya gak jauh dari RSUD Temanggung. Sebetulnya pemilik kos ini tuh punya dua kos-kosan, ada yang harganya Rp65.000 per hari tapi bangunan lama dan lokasinya berada dekat pusat kota, dan ada yang bangunan baru yang saya tempatin ini harganya Rp85.000. Dan akhirnya saya pilih di bangunan yang baru karena itu baru banget dibangun dan kabarnya belum dibuka. Jadi bisa dibilang saya ini adalah orang pertama yang menginap di kos-kosan ini, teman-teman. Nah, teman-teman, ini dia untuk kos-kosannya. Jadi ini bisa harian ya, walaupun masih baru. Tapi nanti kalau udah jadi juga bisa harian, tetap asalkan masih ada kamar yang kosong. Dan ini harganya murah banget, cuma Rp85.000 aja per malam. Terus masih baru, masih fresh, masih wangi cat juga. Furniture-nya juga masih baru. Gokil sih, ibunya ramah banget. Nah, ini untuk ruangannya seperti ini. Jadi nanti tuh yang di atas ini buat putri, terus yang di bawah buat putra. Di sini ada dapurnya. Ini nanti dapur khusus untuk putri, yang putra ada di bawah. Dan ini saya jadi orang pertama yang nginep di sini, teman-teman. Dan ini nggak ada siapa-siapa di sini. Di kota Temanggung ini ternyata gak banyak kos-kosan yang bisa disewa secara harian. Saya sudah menghubungi 7 kos-kosan dan ternyata hanya 2 kos-kosan aja yang bisa disewa harian. Salah satunya adalah kos-kosan Bu Yayuk ini. Kos-kosan yang satu lagi ada namanya kos-kosan Bu Wiwin, itu harganya Rp75.000 per malam, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang jam 5.43. Wah, enak banget pagi hari di sini, dingin banget. Tadi mandi pagi. Aduh, gak kuat asli. Oke, jadi kita lanjut perjalanan lagi. Rencananya hari ini saya akan menuju ke Denpasar dan kita akan tahun baruan di Bali. Mantap nih. Dan tadi saya udah pesan Gojek, tuh kagak ada. Gojek, Grab susah banget di sini kalau pagi. Jadi saya jalan kaki aja ke jalan raya. Siapa tahu di jalan raya depan itu ada angkot. Untuk kos-kosan ini berada di dalam perumahan Telaga Mukti yang berjarak 2 km dari alun-alun Temanggung. Nah, karena saya nungguin angkot ternyata nggak ada yang lewat, akhirnya saya pesen ojek online. Dan nggak pakai lama, kali ini ojek online-nya langsung muncul. Sekarang saya akan menuju ke alun-alun Temanggung sebelum nanti lanjut ke Terminal Madureso, Kota Temanggung. Kabarnya bis akan berangkat dari Temanggung menuju Denpasar itu sekitar jam 9 pagi. Jadi penumpang sudah siap di terminal jam 8 pagi. Untuk bisnya, tiketnya udah saya pesan kemarin atau H-1 sebelum keberangkatan, harganya Rp390.000. Dan saya pesan tiketnya melalui WhatsApp. Buat teman-teman yang mau pesan tiketnya bisa hubungi nomor yang ada di layar kaca ini. Oke teman-teman, udah jam 6:30. Sebelum cari sarapan, saya mau ke toilet dulu deh kayaknya. Tapi gak tahu di sini ada toilet apa enggak. Kayaknya sih nggak ada. Kemungkinan di masjid paling.
Pak, misi Pak. Boleh numpang ke toilet? Ya. Di sana ya? Oke, kasih ya Pak. Dari Masjid Agung saya berjalan ke arah selatannya alun-alun. Kabarnya sih di selatan alun-alun itu ada tempat buat sarapan. Selain di sisi selatan alun-alun, kalau mau cari sarapan, kabarnya bisa di Taman Pengayoman yang tadi kita lewatin itu, teman-teman. Nasi gudeg sama aja. Oh iya, kasih Bu. Oke, kita lanjut ke Terminal Madureso Temanggung jam 7:10. Tadi makan 30.000 pakai jeruk anget sama telur sama ayam. Dari sisi timur alun-alun kita lanjut berjalan kaki ke arah pasar yang berjarak 500 meter. Kabarnya sih kalau mau naik angkot ke terminal, kita harus ke pasar dulu. Dari pasar bisa naik angkot yang berwarna oranye, teman-teman. BTW, orang Temanggung tuh ramah-ramah ya. Nah, ini ada bis dari Magelang ke Wonosobo. Ini angkot ke Parakan. Ini siswa asli Temanggung, Pak. Iya. Makasih. 7.000. Oke, ya. Makasih ya, Pak. Yo. Ya, terminal, Pak. Magelang ke Jogja, Mas? Mau ke Magelang mau Jogja? Denpasar, Pak. Oh, Denpasar. Heeh. Di sini angkot sampai jam berapa, Pak? Hah? Angkot sampai jam berapa di sini? Ini? Iya. Ya jam 4. Oh, jam 4. Bapak sampai terminal Pak apa? Ya masuk terminal. Oh, balik lagi. Ya. Oh, gitu. Pasar lagi dah. Bu mau ke terminal juga, Bu? Oh, enggak. Sana. Oh, balik lagi. Oh. Adik anak saya nomor 2. Oh, anak nomor 2. Enggak, ya tahu. Ya. Ikut safari apa anu? Mansion, Pak. Hah? Mansion. Masih? Bis baru. Oh, sampai sana ya? Oh, yang biru itu ya? Iya, yang biru itu. Betul, ya? Oh, nek dulu kan nganu. Secang Safari. Iya, Pak. Iya, makasih, Pak. Ya. Bu. Ya, sampai juga di Terminal Madureso Temanggung. Mana agennya ya? Nggak tahu nih. Kayaknya agennya di pojok sana deh. Masih tutup karena bisnya berangkat jam 9 dan penumpang suruh ngumpul jam 8. Sekarang masih jam 7.39. Rajin sekali saya. Nah, kayaknya ini deh agennya nih. Agen bis Mansion tujuan ke Denpasar, Bali. Kemarin saya udah pesan lewat WhatsApp, harganya 390 dan saya baru DP 200.000. Ini nomor teleponnya. Ini agen bis Rosalienda udah buka pagi banget. Untuk WC ada di dalam sini. Kita coba lihat yuk Terminal Madureso nih, pertama kalinya saya ke sini. Nah, ini ruang tunggunya. Nah, itu ada jadwal-jadwal bisnya. Di situ ada warung-warung makan di belakang. Nah, ini ada jadwal-jadwal bisnya nih. Oh, ini angkot-angkot. Tadi saya naik angkot yang D. Berbeda dengan lintas utara dan lintas selatan yang diisi oleh berbagai macam perusahaan otobus. Untuk lintas tengah seperti Temanggung ini hanya diisi oleh beberapa perusahaan otobus aja. Dan yang paling mendominasi itu adalah bis tujuan ke Jabodetabek.
Dan yang paling banyak di sini adalah Handoyo dan Murni Jaya. Bahkan di tabel spanduknya pun bis tujuan Sumatera tidak tersedia di Temanggung. Jadi kalau kalian mau ke Sumatera, itu harus ke Secang dulu yang berjarak 14 km dari Temanggung. Terminal Maduruso sendiri dibangun pada tahun 1991, menggantikan terminal yang lama yang letaknya berada di pusat kota dekat dengan alun-alun. Banyak cerita bahwa dahulu terminalnya itu terletak di dekat bioskop lama kota Temanggung atau di dekat warung Liem, dan kini bekas terminalnya sudah menjadi pertokoan. Ini ada tempat makan di sini, warung-warung, ada jajanan juga. Kita ke belakangnya, ke parkiran bisnya. Bu, kita berpleset. Ini shelter kedatangan di sini, shelter kedatangannya. Nah ini di belakang parkiran bisnya. Nah itu dia tuh, bisa udah parkir. Wede, akhirnya naik Jetbus 5 juga. Ini pertama kalinya naik Jetbus 5. Cuma nggak tahu ini Jetbus 5 asli apa rombakan. Seperti inilah Terminal Temanggung, karena jarang banget ada bis yang mengawali perjalanan dari Temanggung. Kebanyakan bis-bis pagi itu dia dari Jogja. Jadi kondisi di parkiran ya seperti ini, nggak terlalu ramai. Dan inilah bis yang akan membawa saya menuju Denpasar. Bis Mansion berbodi Jetbus 5 SHD, buatan dari karoseri Adiputro Malang. Bis ini ditopang di atas sasis terbaru yaitu Hino RM280 yang pastinya sudah dilengkapi dengan suspensi udara dan bagasi yang tembus dari sisi kanan ke sisi kiri, sehingga kita bisa membawa sepeda motor tanpa perlu mencopot ban. Ini ada bis Handoyo tujuan Malang Purwokerto, lagi perbaikan, dan ini bisa akan kita naikin menuju ke Denpasar yaitu bis Mansion. Nah untuk penampilan depannya seperti ini, birunya enak sih warnanya, biru-biru apa ya sebutannya ya, biru laut mungkin, bukan ya. Untuk lampunya sipit, bagian depannya simple, gak banyak, gak neko-neko, gak ada aksesoris, gak ada julukan. Terus kaca sampingnya enak, kalau duduk di depan dia kagak ada selendangnya. Dan ini pertama kalinya saya naik bis berbodi Jetbus 5 di penutup tahun 2024. Telat banget. Lampu belakangnya minimalis, kecil, simple. Yang saya suka dari Jetbus 5 tuh ini sih, bagian bawahnya sama penempatan platnya yang ada di sini. Kalau biasa kan bis-bis tuh taruh platnya di bawah situ. Nah ini sekarang jadi di sini. Ini mempengaruhi banget sih, mempengaruhi desain. Sama ini bagian spoilernya, mantap. Arti kata mansion dalam bahasa Indonesia itu adalah rumah atau hunian yang besar. Tapi bukan sekedar rumah atau hunian yang besar saja, melainkan yang memiliki spesifikasi tertentu, seperti dibangun dengan bahan atau material yang premium serta desain yang menawan. Intinya yang berbau kemewahan lah. Oke teman-teman, ini udah jam 8, barangkali agennya udah buka. Sekarang kita ke agennya aja. Dan saya juga nggak tahu nih di Bali mau nginep di mana, belum pesan juga. Nanti aja dah, random aja. Mbak, mention Mbak, atas nama Nugroho. Oh iya. Ya. Hari ini penuh Mbak. Penuh, Mention. tiap hari penuh. Tiap hari penuh. Iya. Denpasar. Banyuwangi bisa berarti? Bisa. Berarti kalau Banyuwangi kena tarif Sama. khusus? Oh sama. Oh normalnya? Kalau normalnya 38. Oh 38. Iya. Akhirnya dapat koleksi tiket sampulan lagi setelah sekian lama saya tidak memegang tiket sampul seperti ini. Kangen banget sih ini buat koleksi, mantep. Agennya ramah banget sih mbaknya, dan fast respon juga di WhatsApp. Tiketnya seperti ini, dan sepertinya kita pastinya akan dapat makan sih. Gak mungkin nggak dapat bis jarak jauh gini. Tiketnya gini aja. Dan ini ada syarat perjanjian dalam perjalanan. Di sini ada nomor telepon kantornya. Nah,
Ini juga banyak penumpang yang mau naik Sugeng Rahayu ke arah Surabaya. Ini langsung naik aja, Mbak? Ya, Oke, makasih. Mbak, makasih ya. Ya, sama-sama. Yuk. Tas saya taruh bagasi aja deh. Ada kopi. Nah ini dia teman-teman, kita udah berada di dalam bis Mansion tujuan ke Denpasar. Wah, bisnya wangi, terus kursinya jumbo, selimutnya juga tebel, dan langsung disediakan snack. Ini keren sih, jadi kita nggak nunggu lama buat dapetin snacknya gitu. Di atas ada kompartemen penyimpanan barang yang ada tutupnya, jadi jangan khawatir barang kalian jatuh kalau bisnya dibelokkan. Ya, iya Pak, monggo Pak. Bisnya harum karena ada beberapa pengharum ruangan, bukan beberapa lagi tapi banyak. Tapi kopi sih, bukan Stella jeruk. Ini kok Stella jeruk is dead sudah sebanyak ini. Untuk ini ada 8 baris kursi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini 8 baris. 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini 8 baris. Ini 1 2 3 1, 2, 3, 4, 6, 7. Oh ini 7 baris. Ini 8 baris. Untuk leg restnya sama aja kayaknya, sama-sama lega. Kiri kanan. Tapi kayaknya lega yang kiri deh. Gitu. Dan saya duduk di kursi nomor 8C. Wah di sini dong, deket pintu darurat. Wih sampai belakang ada penumpangnya, gokil. Rame loh. Mantep. Penumpangnya full. Untuk lover AC-nya seperti ini. Karena saya duduk di belakang sini, jadi kayaknya nggak dapet colokan. Nah kalau di sini ada USB portnya teman-teman, gitu. Gila nih kursinya lebar banget sih. Kursinya lebar jadi lorongnya agak sempit. Taruh sini deh. Yang naik dari sini ada 4 orang kabarnya gitu. Nanti sisanya pada naik di lintasan. Nanti kita review snacknya ya. Ini kita abadiin dulu momen-momen bisnya mau berangkat dari Terminal Madurso Temanggung. Ini jam 8.45 bis diberangkatkan dari Terminal Madurso Temanggung. Sebenarnya saya pengen duduk di depan, cuma ada barang-barang orang sih di depan. Karena ini momen pertama kalinya saya naik Jetbus 5, jadi barusan saya izin buat duduk sebentar di depan. Perihal bantal dan selimut penumpang tenang aja, nanti saya akan bereskan lagi. Untuk view kedepannya ternyata luas banget ya Jetbus 5 ini, nggak terlalu kehalang topi. Topinya itu kecil dia. Terus juga view ke sampingnya sekarang udah enak karena nggak ada lagi tuh yang namanya pilar-pilar atau selendang-selendang yang menghalangi. Dan untuk kondisi ruang kaki penumpang di kursi depan kurang lebih seperti ini. Untuk tinggi badan 178 cm itu ternyata gak terlalu lebar. Terlebih di kursi 1C 1D ada dispenser. Nah sekarang tuh hampir semua bis-bis mewah menyediakan fasilitas dispenser dan air panas serta kopi gratis. Jadi kalian yang mau ngopi langsung aja ke depan. Bebas mau berapa gelas asal kuat aja tuh perut sampai moncor.
Untuk tampilan dashboard dari Hino RM 280 kurang lebih seperti ini. Simple sih, gak banyak instrumen-instrumen gitu. Dan itu kilometernya masih 289.000 teman-teman. Karena emang usia bis ini masih terbilang muda sih, baru 1 tahunan lebih. Dan yang saya suka nih view ke depannya luas banget. Topinya sekarang jadi kecil dan ditambah lagi di sini tuh clean, tidak ada aksesoris atau stiker-stiker yang menghalangi. Bahkan kaca film di kaca atas juga gak ada. Jadi hak penumpang untuk melihat ke depan itu dimaksimalin banget. Gokil. Sayang banget saya nggak duduk di depan. Maaf ya Pak, karena dadakan juga pesen tiketnya. Aku habis minum lagi Bu. Sama. Aku sama istriku geber-geber bawa motor begitu. Nah saya suka banget nih Lovorase yang modelnya kayak begini, di kanan kiri gitu, nggak di tengah-tengah. Jadi kalau kita mau nutup Lovorase yang punya kita nggak sungkan sama penumpang yang di sebelah. Malam-malam itu taksirin dulu. Bongkar dulu tapi di sini. Pakai platina apa enggak? Platina mobil segitu ya, Pak. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di pertigaan Secang. Dari pertigaan Secang ini bis kami akan ambil kanan mengarah ke Yogyakarta. Nah itu ada bis kecil dari arah Magelang ke Wonosobo lewat Temanggung dan Parakan. Nah dari Secang ke Denpasar udah ada beberapa pilihan bis lain ya. Kalau dari Temanggung itu kan ke Denpasar cuma ada 2 bis nih. Bis yang kita naikin, bis Mansion sama bis Safari Dharma Raya. Nah kalau dari Secang ini ada beberapa pilihan bis lainnya seperti Surya Bali, dan kalau nggak salah Gunung Harta juga masuk Secang ini deh. Punya murni aja Pak. Ini yang belum nampak aja nih. Bang. Hampir lupa. Jadi di belakang sini juga ada smoking room. Nah ini dia smoking roomnya di belakang, terus ada jendelanya buat sirkulasi udaranya. Nah gini, sama di sini ada toiletnya. Oh ya, toilet nggak boleh buat berak ya, jadi buat buang air kecil aja. Ini ada air galon buat cadangan dispenser. Sama ini ada bangku buat ududers, para perokok. Nah nih, enak sih duduk sini. Yoi, mantap. Nah di sini kita juga dapat snack yang lumayan berat sih snacknya tuh, lumayan berbobot, tapi saya yakin yang berat ini tuh air mineralnya. Untuk snack yang pertama ini ada croissant, entah kenapa ya, kayaknya croissant ini jadi standar snack bis mewah saat ini deh. Kayaknya kalau naik bis-bis yang kekinian, yang premium, pasti ada snack ini, croissant, dan ini rasa coklat, mantap. Lalu ada ini juga, ada wafer coklat kalpa. Selanjutnya ada ini, ada tisu basah, ada permen juga. Terus ada Tango rasa strawberry,
Lalu ada pop mie yang bisa kita seduh di depan nanti di dispenser. Terus ada air mineral yang lumayan besar, ukurannya 600 mili. Sama ini ada Pocari Sweat, gokil. Oke, mantap. Untuk selimut tebel sih, asli ini udah kayak bed cover selimutnya. Dan ini kayaknya setiap berapa pp dicuci gitu. Kita coba. Oh, selimutnya nggak wangi dan nggak bau juga, nggak ada aromanya. Untuk bantal, tar dulu, masih ini lagi. Bentar deh, foto dulu. Terus di belakang itu kayaknya nggak dapet ini ya. Kayaknya kursi cadangan deh, yang bisa dijual buat penumpang juga. Dia nggak dapat selimut, nggak dapat bantal, nggak dapat legress juga nggak ada kayaknya, udah nggak ada legress. Dan waktu itu pas saya pesan kemarin masih sisa kursi ini sama kursi belakang. Itu H-1 kemarin dan sekarang udah full. Untuk warna selimutnya terus warna kursinya dia satu nada, jadi nggak berebut warna lah di dalam sini, jadi nggak rame, nggak berisik gitu warnanya. Cuma aksen putih ini sih yang bikin rame, bintang-bintang putih ini yang bikin dalam interiornya tuh jadi kayak meriah gitu. Untuk sini kita juga nggak dapat colokan charger tuh. Kalau di situ baru dapat colokan charger, kursi nomor baris ke-7. Di sini juga dapat tuh colokan charger. Tapi di sini harusnya ada sih. Oh, ada nih. Ada stop kontak. Wih, mantap nih stop kontak ini. Satu doang di sini kayaknya nggak ada deh. Nggak ada kayaknya. Nah, terus di sini ada tombol buat pengaturan reclining seatnya teman-teman. Untuk tingkat kerebahannya sampai seberapa? Mari kita coba. Nah, untuk tingkat kerebahannya aja cuma sampai sini aja. Nggak terlalu rebah sih, karena supaya gak ganggu penumpang yang ada di belakangnya. Kursinya buatan Hai Rimba Kencana. Ini salah satu kursi yang nyaman sih menurut saya, Hai Rimba Kencana ini. Dan kursinya tebel dan ya lumayan empuk, lumayan. Terus ini cekungannya juga lebar. Terus ada legressnya juga. Kalau legressnya dinaikin jadi agak sempit sih kesannya. Oh ya, bantalnya seperti ini. Nah, di bis ini nggak ada CCTV-nya tuh. Nggak ada CCTV, ya nggak apa-apa juga sih. Buat legroomnya tinggi sih ini, masih ada sisa 4 jari lah buat tinggi badan 178. Jadi nggak perlu nunduk-nunduk. Enak sih bis kayak gini, cuma emang gangway-nya sempit karena kursinya terlalu lebar. Jadi ribet kalau mau mondar-mandir ke toilet. Ini kita udah di Magelang Kota. Untuk legroom lumayan sih nih buat tinggi badan 178. Masih legal, cuma kalau dinaikin leg rest-nya, ini yang saya nggak suka nih. Kadang leg rest tuh malah jadi nambah sempit gitu buat yang badannya tinggi dan legroomnya pas-pasan. Jadi kayak gini nggak ada gunanya. Oh, di sini ada tempat sampahnya juga ternyata. Ini karena legroomnya gangway-nya sempit, jadi tempat sampah kayak gak mungkin taruh di situ. Jadi taruhnya di sini gitu, teman. Suara mesinnya ngedengung banget. Ini terminal Tidar Magelang, ada Sumber Waras tujuan Semarang, ada Santoso tujuan Purwokerto Basmati, Jogja, ada Haryanto juga tujuan Pati Kudus Semarang Jogja, sama ada Eka tujuan Surabaya. Ini Eka udah capek banget kayak bisa. Ini motor baru langsung dipaketin, gokil. Nah, untuk paketin motor ini tuh cuma nyopot spion aja ya teman-teman. Tapi untuk motor ini kayaknya agak susah deh, soalnya dia di bagian depan itu kayak ada pelindung anginnya gitu. Apa sih namanya? Itu deh.
Dan untuk biaya pengiriman motor sih biasanya sama dengan harga tiket satu penumpang atau bahkan lebih mahal dikit. Tergantung jenis motornya sih, semakin besar cc-nya semakin mahal harga atau biaya pengirimannya. Tapi enaknya kita ngirim motor di bis ini tuh kitanya nyampe, motornya juga nyampe gitu barengan. Kalau pakai kargo kan nyampenya mungkin bisa sehari, 2 hari atau 3 hari ya. Nah kalau ini nih kita turun dari bis bisa langsung dipakai motornya, enak banget sih. Ada bis Harapan Jaya, dia rutenya unik dan jalannya itu seminggu berapa kali gitu. Saya lupa tujuannya kemana. Pokoknya dia start awalnya dari sini, dari Magelang. Lapar mulu. Entah kenapa ya suka banget sama bungkusnya croissant. Dia tuh warnanya doff, tapi di bagian ininya di glossy gitu. Tuh. Tapi ininya doff, jadi kayak ada kesan tersendiri gitu. Jam 11 siang ini kita udah mendarat di Agen di Terminal Jombor, Yogyakarta. Itu ada bis Sumber Waras, tujuan mana ya? Nah ini Jombor. Karena masih banyak kursi yang kosong, pastinya kita akan mampir dulu ke agen-agen atau ke terminal buat ambil penumpang. Dan nggak tahu sih ini nanti terakhir ambil penumpang di mana, kita lihat aja. Enaknya duduk di belakang ini tuh kita bisa ngelihat penumpangnya ya. Kalau di depan kan mau nengok ke belakang kayak gimana gitu. Langsung diliatin orang tuh. Langsung ketemu komuk. Nah ini dia Agen Bis Mansion Terminal Jombor. Untuk nomor teleponnya nanti saya cantumin di layar kaca. Sini ada satu penumpang yang naik di Jombor. Putra remaja rame banget nih ke Jambi. Rata-rata mahasiswa sini, mahasiswa yang kuliah di Jogja akan pulang ke Sumatera, Jambi, Palembang. Putra remaja. Flyover kayaknya ya, apa tol? Udah lama nggak lewat sini, sekalinya lewat udah ada proyek. Nah ternyata ini tuh lagi dibangun jalan tol Solo Jogja yang akan melintang di atas jalan Ring Road Utara Yogyakarta. Jadi jalan tol dari Solo sampai Sleman terus berakhir di Kulon Progo, Bandara YIA. Kabarnya sih akan rampung tahun 2027 gitu.
Dari Terminal Jombor yang ada di sisi utara kota Jogja, sekarang kita masuk Terminal Giwangan yang ada di sisi selatan kota Jogja. Jadi bisa dibilang kita ini tuh muterin kota Jogja, teman-teman. Dan ini Terminal Giwangan sudah tampil dengan wajah barunya dan terlihat bangunan utamanya juga sudah dipercantik. Tapi belum dibuka ya. Nggak tahu ya sekarang udah dibuka apa belum di bulan Februari ini. Nah ini bis Haryanto menggoda banget sih ini. Body jet bus 2 setra, non topi. Aduh, masih ganteng banget. Setelah berhenti selama 3 menit, kita kembali diberangkatkan dari Terminal Giwangan Jogja. Jadi di sini hanya menaikkan 2 penumpang aja. Nah, di sebelah kanan ini shelter bis ke arah Surabaya, Pangandaran, Tasik dan sekitarnya. Kemudian di sini parkirnya bis ke arah Banyuwangi dan ini bis Sugeng Rahayu yang ATB atau AC tarif biasa menuju ke Surabaya. Nah, ini ada bis Agramas yang ini divisi Karawang ini ya, gila, jadi armada bantuan kayaknya. Sepuluh menit setelah berangkat dari Terminal Giwangan Jogja, ini kita berhenti lagi di kantor PO Mansion yang berada di Jalan Ring Road Timur, Kota Yogyakarta. Nah, di sini kru memberikan kesempatan buat para penumpang yang pengen ke toilet dan yang mau sholat. Kemudian saya di sini sholat zuhur digabung sama sholat asar. Sebab di sini nanti akan istirahat lagi tuh sore setelah azan maghrib gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang mau sholat aja, nggak akan ditinggal. Setelah berhenti selama 10 menitan lebih, bis kembali diberangkatkan. Ternyata di seberangnya persis juga ada kantornya Gunung Harta yang merah. Nah, dari sini kita lanjut mengarah ke flyover Janti, kemudian ke arah Prambanan, Klaten, Solo dan seterusnya sampai Banyuwangi, kemudian nyebrang ke Pulau Bali. Udah lapar mulu hawanya, nggak tahu kenapa nih. Ini tenggonya pink sih, coba coklat, enak banget nih. Untuk mansion mungkin bisa diganti tenggonya jadi coklat. Di masuk gerbang tol baru nih jam 1 siang.
Gila, ini hujannya bener-bener deres dan kabut, bener nggak kelihatan. Jarak pandangnya paling cuma berapa meter aja. Tuh, gila, gokil. Jam 13.31, setengah 2 siang kita masuk terminal Kartasuro. Saat ini kita sudah berada di terminal Kartasuro yang baru, yang dibangun sekitar tahun 2003 menggantikan terminal yang lama, yang lokasinya itu dahulu dekat dengan bundaran dan pasar Kartasura, teman-teman. Nah, jadi dahulunya terminal Kartasuro ini tuh adalah kawasan perkampungan dan ada kuburan juga. Setelah menaikkan satu penumpang beserta anaknya, kita berangkat dari terminal Kartasuro. Oh ya, ngomong-ngomong terminal Kartasuro, saya tuh aneh sih ngeliat terminal satu ini. Ini tuh kayak tempat parkiran yang luas, terus dikasih agen-agen. Dikatakan terminal juga sebenarnya kurang cocok, karena terminal ini juga kagak punya bangunan utama. Jadi gimana ya, aneh sih saya ngeliatnya. Tapi hebatnya di sini tuh banyak banget agen-agen bis antar kota, antar provinsi. Hampir setiap jurusan tuh ada di sini, teman-teman. Untuk bis lokalan gak masuk sini ya, dia langsung bablas, gak masuk terminal Kartasuro. Jam 14.13 kita memasuki terminal Tirtonadi Solo. Model armrest kayak gini tuh ada enak kadang enggaknya. Nggak enaknya ya jadi susah kalau buat keluar masuk, menghalangi. Kalau yang diangkat gitu kan, angkat turunin tuh enak sebenarnya, jadi lebih lega. Tahu berapa Pak? 5.000. Aram-aram berapa? Sama. 22. Ini banyak banget yang naik dari belakang terminal Solo. Dan ini beli jajanan. Entah kenapa akhir-akhir ini tuh awalnya lapar mulu.
Denpasar, Pak. Denpasar. Bapak di mana? Iya, tapi garasinya. Oh, di garasinya. Mengui. Mangwi, sama Mas? Aku untuk garasi, Mas. Garasi. Sama Mas? Probolinggo. Probolinggo Budi. Anu, Pancarakan. Oh, Pancarakan. Itu naik bis ber-AC. Setelah 8 jam perjalanan dari Temanggung, kita istirahat juga di rumah makan Titin Caruban di Madiun. Oke. Lauknya ambil satu aja. Tehnya enak, manis. Tehnya enak, manis. Wede, bis baru nih, belian Belambangan. Banyuwangi. Ini yang males banget sih pakai sepatu, dan di sini nggak disediain bangku kecil buat pakai sepatu. Ribet, mana kotor lagi. Ini dirapin lagi selimutnya, diberesin lagi bantalnya.
jam 1 malam kita udah berada di pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Gila, itu saya bener-bener tidur tadi dari lepas rumah makan. Enak, nyenyak banget. Pokoknya di tol di sini berasa limbung, tapi pas udah masuk Pantura itu rasanya enak buat tidur. Gila sih, pulas sampai gak kerasa udah masuk kapal aja. Ini luar biasa, kenceng, gokil. Mau turun silahkan. Toiletnya di atas ya. Toilet di atas. Oh ya, untuk AC enak sini, nggak terlalu dingin kalau malam. Pas lah AC-nya, settingannya. Jadi nggak bikin menggigil gitu. Dan saya belum makan karena jam segini aslinya jam-jam males makan. Ya teman-teman, nih jam 3:15. Nih tadi jamnya udah berubah, udah cepat 1 jam, udah masuk waktu WITA, waktu Indonesia Tengah. Bis kita udah persiapan keluar dari kapal. Untuk penyeberangannya lumayan cepet, tadi cuma setengah jam aja. Dari Temanggung jam 8:30, sekarang jam 6:16. Oke teman-teman, akhirnya sampai juga di garasinya Mansion di Pidada deket Terminal Ubung.
Oke. Ya. Ya, kasih ya Mas. Yuk. Gokil. Akhirnya sampai juga di garasinya Bis Mansion yang ada di Jalan Pidada. Sekitar 700 meter lah dari Terminal Ubung, Denpasar. Oke, teman-teman. Untuk bisnya enak, nyaman, buat istirahat enak, terus cepat juga. Jam segini udah nyampe. Biasanya sih jam 5, tapi nggak apa-apa lah. Tapi asli, buat tidur sih enak. Oke, teman-teman. Kita jalan kaki aja yuk ke Terminal Ubung. Aduh. Tadinya sih mau turun di Mengwi. Tiduran suwe. Enak turun Mengwi tuh, bisa istirahat dulu lah, bisa mandi-mandi, bersih-bersih. Ada toiletnya kan di Terminal Mengwi. Cuma tadi saya ketiduran, gak dibangunin, teman-teman. Bisnya enak, nyaman, walaupun tadi di tol itu berasa limbung banget sih. Pas di daerah mana ya? Pokoknya pas sudah penumpang penuh lah. Berasa banget limbungnya tuh, ngeri banget. Cuma pas di Pantura udah nggak terlalu berasa limbungnya tuh. Oh ya, saya belum pesan penginapan dan sekarang udah tanggal 31. Jadi ntar malam tahun baru. Jadi enaknya tahun baruan di mana nih? Ya di Bali pastinya sih, cuma nggak tahu dapat penginapan apa enggak ini. Harusnya sih dapat. Nah nih Terminal Ubung, tinggal lurus terus aja, terus belok kanan. Ya sekitar 700 meter lah kalau dari mansion itu. Kalau lihat di Google Maps. Ini di sini banyak yang jual makanan. Tadi ada yang jual nasi uduk. Terus banyak lah. Kalau kalian yang muslim, cari penjualnya yang pakai kerudung. Udah pasti halal sih. Oh ya, di sekitar Terminal Ubung ini juga banyak hotel-hotel ya. Ini Hotel Suwarmas, ini hotel juga nih. Ini juga hotel juga, kalau nggak salah, sebelah kanan. Ini hotel juga, itu depan hotel juga. Oh ini Surya Bali di sini. Emang Madukis mau pindah ke sini ya sekarang? Baru pada sampai. Ini ada Santoso. Oh Santoso ini Malang. Nih Santoso Dampit Malang. Luar Santoso. Ini Surya Bali dari Magelang. Baru sampai juga. Nah ini Terminal Ubung. Nggak Pak. Ini ada warung juga di situ, warung makan. Apa kita makan dulu kali ya? Bisa lesan situ ya Bu? Nggak apa-apa, kurang nasi. Cukup deh. Pakai pecel. Jangan sayur sop, itu sop ya? Iya. Iya kuahnya aja. Iwak nduk. Sama tempe biasa Bu. Oh iya. Nah, Turung anu kok makin ngerebus iwak. sama telur deh, telur dadar. Makan dulu di belakang Terminal Ubung. Bagi kalian yang mau ngecas HP, di situ ada tuh tempat buat ngecas HP. Selesai makan, saya coba iseng-iseng cari penginapan di Traveloka. Siapa tahu beruntung dapat penginapan yang harganya masih masuk akal lah. Dan wow, ini penginapan di Denpasar ya. Saya coba setting ke harga terendah dan ternyata paling rendahnya itu 297.000 dan itu belum termasuk pajak. Sama pajak jadi 340. Sisanya langsung harganya 600 sampai ke atas. Tak habis pikir. Akhirnya saya coba ganti lokasinya. Saya baru ingat Bali itu bukan cuma Denpasar aja, melainkan juga ada Kute. Kita coba cari penginapan di Kute dan ternyata hasilnya wow. Harga terendahnya aja berapa itu? 1 juta. Buset. Enggak, kita coba harga terendahnya. Ya betul 1 juta. Orang gila mana yang ke Bali H-1 tahun baru dan belum pesan penginapan. Kita coba di aplikasi Red Doors ya. Ini penyelamat sih, semoga masih ada yang murah nih. Kita coba di Red Doors, kita lihat di penginapan sekitar ternyata sudah habis terjual semua, teman-teman. Luar biasa sekali.
Orang gila mana coba yang ke Bali H-1 dan belum pesan penginapan dan menjelang tahun baru. Ini tidak untuk ditiru sih, kecuali kalian banyak uang. Tapi saya nggak akan nginep di hotel-hotel yang mahal, tenang aja. Saya akan tetap cari hotel yang murah atau setidaknya masih masuk akal lah harganya. Kalau di Denpasar atau Kuta emang jelas mahal karena dia lokasinya strategis kan dan terkenal juga. Jadi kita pesan yang agak jauh dari Kuta atau Denpasar masih bisa juga sebenarnya, asalkan nanti kita sewa rental motor. Nah ini saya coba aplikasi Agoda ya. Biasanya Agoda sih murah-murah nih. Dan ternyata paling murah itu 241 dan itu pun bukan hotel ya teman-teman, melainkan kayak dormitory gitu yang satu tempat rame-rame sama orang. Saya agak kurang suka sebenarnya karena ribet naruh barang bawaannya. Numpang Bu ya. Iya, enak nih. Masih ada angkot di Bali. Kalian udah nggak ada angkot di sini. Tapi platnya hitam ya, bukan plat kuning. Oke teman-teman, akhirnya dapat rental motor di sekitar Ubung. Harganya 120.000, balikinnya besok jam 10. Jadi 24 jam. Untuk motornya ya so-so lah. Berarti full face lagi helmnya. Tinggal satu ini juga. Luar biasa sekali. Ambil tas dulu. Gak dapet mantel. Helmnya tinggal satu, full face. Gokil banget.